Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rahmania Sabiyagita Anjani. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang EBN langkah 1 sampai langkah 3. Berikut adalah penjelasannya. Pada kasus yang saya dapatkan, seorang Renada, wanita berusia 55 tahun, mengalami refluks gastrofagus yang meningkat, feses berwarna seperti tanah liat, dan rasa tidak enak badan secara keseluruhan. Dia sangat sedih karena saudara laki-lakinya juga menderita batu empedu sehingga kantong empedunya benar-benar berhenti berfungsi. Dia juga mendengar bahwa batu empedu bisa sangat menyakitkan, bahkan berbahaya. Renada bertanya kepada Anda, apa cara terbaik untuk mendiagnosis difusi di kantong empedu? Anda biasanya memesan USG sebagai diagnostik pertama untuk populasi ini, tetapi bertanya-tanya dengan riwayat Renada jika pemindahan hepatobiliary hemodiuretic acid atau HIDA mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Keduanya menawarkan representasi visual dari hati, kantong empedu saluran, dan usus kecil. Tetapi Anda memutuskan untuk menjelajahi literatur untuk melihat bukti apa yang memberitahu Anda tentang alat diagnosis mana yang akan dapat dihasil terbaik. Nah, dari kasus yang saya bacakan tadi, bagaimana sih langkah 1 sampai langkah 3-nya? Mari kita simak. Apa sih yang kita lakukan pada langkah 1? Nah, pada langkah 1 kita harus terlebih dahulu untuk menganalisis PICO. Pada kasus tersebut didapatkan bahwa P itu wanita, I USG sebagai diagnostik pertama, C pemindahan hepatobiliary hemodiuretic axis atau HIDA, O disfusi di kantong empedu. Jadi muncul pertanyaan yaitu pada wanita apakah USG sebagai diagnostik pertama dibandingkan pemindahan hepatobiliary hemodiuretic axis atau HIDA dapat mendiagnosis disfusi di kantong empedu. Kemudian setelah itu kita harus terlebih dahulu mencari bukti dengan tabel agar mempermudah kata kuncinya. Tabel yang didapatkan sebagai berikut. Kemudian agar mempermudah si pembaca untuk membaca kata kunci, terlebih dahulu kita buat diagram untuk memisahkan antara P, I, C, dan O. Kemudian setelah kita buat diagram, kita langsung menemukan kata kunci untuk menghasilkan sebuah kata yang dapat kita gunakan untuk pencarian dalam web yang tersedia. Nah, apa saja sih kata kunci yang dihasilkan? Pada PPT yang tertera, kata kunci yang dihasilkan ada 4. Yang pertama adalah woman and ultrasound. Yang kedua adalah woman and hepatobiliary hemodiuretic acid atau HIDA scan. Yang ketiga ultrasound and diffusing in the gallbladder. Yang keempat adalah hepatobiliary hemodiuretic acid atau HIDA scan and diffusion in the gallbladder. Jadi dari keempat tersebut dapat disimpulkan kata kunci yang dapat kita gunakan untuk pencarian pada web yaitu woman and ultrasound or woman and hepatobiliary hemodiuretic acid atau HIDA scan or ultrasound and diffusion in the gallbladder or hepatobiliary hemodiuretic acid atau HIDA scan and diffusion in the gallbladder. Nah, kemudian teman-teman kita langsung masuk ke langkah kedua, yaitu kita membuka web yang tertera pada PPT tersebut, bisa menggunakan Cochrane, PubMed maupun web lainnya yang dapat kita gunakan untuk pencarian untuk menemukan jurnal terbaik. Nah, di sini saya pakai aplikasi atau web Cochrane Library. Kemudian di pojok kanan atas terdapat pencarian. Jadi kata kunci yang tadi sudah didapatkan, kita copy paste, kita cari ke dalam kotak yang ada di pinggir kanan, kemudian di search. Ketika selesai men-search, kita akan mendapatkan beberapa jurnal terbaik, yaitu pada jurnal tersebut didapatkan Cochrane Reviews ada 135, Cochrane Protocol ada 3, dan Chairs ada 6017. Pada jurnal-jurnal tersebut kita memilih dan kita membaca-baca mana sih menurut kamu jurnal terbaik. Nah, menurut saya jurnal terbaik adalah pada nomor 11 yang saya blok warna biru. Kemudian diklik. Kemudian di pojok kanan tersebut ada kata download PDF, di download. Kemudian ketika kita selesai mendownload, kita baca-baca dan Anda bisa mengakses melalui link yang saya terterakan pada video ini. Nah, setelah itu kita masuk langkah ketiga, yaitu hasil pencarian dari jurnal terbaik yang tadi dipilih dan didapatkan bahwa hasil pencarian seperti pada PPT yang tertera. Kemudian setelah hasil pencarian kita mendapatkan hasil kesimpulan, bisa Anda baca
terlebih dahulu kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulan tersebut bisa didapatkan pada outer construction yang saya blok warna ungu. Kemudian, apakah menjawab pertanyaan? Jadi tadi pertanyaannya adalah pada wanita apakah USG sebagai diagnosis pertama dibandingkan pemindaian hepatobiliary hemodynamic axis atau HIDA dapat mendiagnosis disfungsi di kantong empedu? Jadi jawabannya adalah lebih baik USG sebagai diagnosis pertama karena sudah akurat, dan untuk pemindaian hepatobiliary hemodynamic axis atau HIDA jurnal tidak ditemukan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bye-bye.